Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini gua akan menceritakan film Open Grave yang rilis tahun 2013, disutradarai oleh Gonzalo Lopez Gareleo dan dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Salto Copley, Thomas Chrisman, Joseph Morgan, Erin Richards, Josie Ho, dan Max Worsley. Menceritakan tentang beberapa orang yang mengalami amnesia kecuali seorang wanita bisu yang diperankan Josie Ho, di mana mereka berusaha mencari tahu identitas dan masa lalu mereka sembari menghindar dari orang-orang yang menggila layaknya zombie karena mereka terinfeksi virus aneh yang menjadikan mereka barbar, dan juga berjuang untuk melarikan diri dari hutan tempat mereka terjebak. Lalu, bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria bernama Jonah tersadar di tumpukan puluhan mayat manusia di mana ia berada di sebuah lubang yang membuatnya kaget dan syok. Tak lama dari itu, muncul seorang wanita yang kita sebut saja Jessie, di mana ia memberikan tali untuk dipanjat John agar dapat keluar dari lubang tersebut. Dengan membawa sebuah pistol yang diambilnya di lubang sebelumnya, John pun berjalan tanpa arah sembari berteriak minta tolong dan setelahnya melihat sebuah rumah dan memasukinya. Ketika itu ia pun bertemu dengan beberapa orang seperti Lucas, Sharon, Michael, dan Nathan, termasuk Jessie, sang wanita bisu, yang pada awal pertemuan itu terlihat ketegangan antara mereka karena tidak saling mempercayai. Keributan pun berakhir ketika Nathan yang baru saja sadar juga tidak ingat apapun bahkan namanya sendiri. Dan saat semua orang berkumpul, mereka pun akhirnya tahu masing-masing nama mereka sesaat melihat ID card yang diperlihatkan Michael, kecuali John, di mana saat itu ia masih belum tahu namanya sendiri. Ketika itu, Lucas secara terang-terangan tidak mempercayai John, begitupun sebaliknya. Singkat cerita, mereka mulai berpencar untuk mengecek isi rumah tersebut dan beberapa hal menarik pun ditampilkan. 1. Lucas dan Jessie memiliki luka yang sama di tangan mereka seperti bekas suntikan. 2. Tanggal 18 yang nampaknya ditandai Jessie yang membuat John penasaran apa maksudnya. 3. Ditemukannya banyak senjata di rumah tersebut yang ditemukan oleh Michael. Pada malam itu, entah apa yang sedang dilakukan Jessie, ia pergi entah kemana yang pada akhirnya membuat John, Lucas, dan Sharon berniat mengikutinya. Saat berada di perjalanan, John nampaknya mulai sedikit mengingat sekilas ingatannya sama saat ketika ia sedang berada di kamar mandi. Lalu tak lama mereka berjalan di hutan tersebut, terkejutnya mereka tak kalah melihat beberapa mayat manusia yang diikat di pohon. Perjalanan mereka pun berlanjut sesaat mendengar suara teriakan di mana akhirnya mereka bertemu dengan Jessie di sebuah gubuk bersama seorang wanita yang sedang disuapinya. Entah siapa wanita tersebut, yang pasti ketika ia melihat John, nampak ia terlihat ketakutan dan seketika menggila yang pada akhirnya membuat John memukulinya hingga pingsan. Keesokan paginya, mereka pun berniat mencari mobil di daerah tersebut di mana Michael dan Jessie tetap berada di rumah yang sedikit membuat Michael marah karena ia ingin keluar juga dan tidak terus-terusan di rumah tersebut. Namun beberapa hal mengejutkan pun terjadi. 1. Michael yang sedang berbicara dengan Jessie seketika mendengar teriakan dari kejauhan yang membuatnya berinisiatif mendekati ke arah tersebut dan bertemu dengan seorang pria yang nampaknya tersangkut di pagar berduri. Namun naas, ketika Michael berniat menolong pria itu, lehernya malah diikat menggunakan rantai berduri dan lehernya juga ditusuk menggunakan sebuah kayu yang runcing. 2. Ketika di perjalanan, John, Lucas, Nathan, dan Sharon kembali bertemu mayat manusia yang diikat di sebuah pohon. Lalu tak lama menemukan 2 buah mobil yang tertutup tumpukan ranting pohon.
Ketika telah menemukan dua buah mobil tersebut yang masih berfungsi, John pun kembali dicurigai karena Lucas menemukan sebuah foto di dalam salah satu mobil yang menunjukkan foto mereka semua kecuali John. Lalu saat mereka ingin kembali ke rumah, Lucas pun bertemu dengan Jesse yang nampak panik, di mana mereka akhirnya menemukan Michael yang tergeletak di tanah dengan darah keluar bercucuran dari lehernya. Karena luka yang diterima Michael cukup parah, ia pun tewas yang setelahnya pria pembunuh Michael pun ditembak mati oleh John. Lalu yang menarik adalah John kembali mengingat sekilas ingatannya ketika membenturkan kepala wanita di sebuah dinding lalu menyeretnya entah kemana. Saat itu John pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu diikuti oleh Sharon untuk mencari tahu soal tanggal 18 yang ditandai Jesse di dinding kulkas sebelumnya. John dan Sharon pun pergi bersama dengan menggunakan salah satu mobil sebelumnya dan berhenti di sebuah gedung yang tampak kosong. Ketika itu tiba-tiba mereka bertemu seorang bocah laki-laki di mana bocah tersebut sepertinya mengenal John namun berusaha menghindarinya dan mengatakan sesuatu tentang seseorang yang akan datang besok. Sementara itu di dalam rumah, Lucas yang nampaknya kurang sehat terlihat mengalami kondisi kecemasan yang membuat kepalanya sangat sakit. Saat itu, ia teringat sekilas ingatannya yang dibarengi dengan tindakan aneh di mana itu seketika membuat Nathan dan Jesse khawatir. Kembali lagi ke John dan Sharon yang masih berusaha berkomunikasi dengan sang bocah sampai-sampai membuat John emosional karena bocah tersebut tampaknya tidak menginginkan John berada di sana sehingga mereka tidak mendapatkan informasi apapun saat itu. Nathan yang melihat kondisi Lucas nampak tidak baik mengingat tentang cerita bahwa ada seorang wanita gila yang nampaknya memiliki gejala yang sama, yaitu si wanita yang di dalam gubuk kemarin. Ketika itu, Nathan pun meminta Jesse untuk mengantarkannya ke wanita tersebut. Namun sayang, ketika mereka sampai di gubuk tempat wanita itu dirantai, mereka pun menyadari bahwa ia telah kabur entah kemana. Nathan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang kondisi yang ia alami sekarang akhirnya berpisah dengan Jesse dan tak lama berada di sebuah perkampungan yang dimana banyak mayat saat itu. Namun saat berjalan tanpa sengaja Nathan pun menemukan sebuah kacamata yang sontak membuatnya mengingat sesuatu sehingga membuat kepalanya sakit. Di sisi lain, Jesse yang kembali ke rumah bertemu Lucas yang nampak terlihat menakutkan sehingga membuat Jesse kabur dan bersembunyi di sebuah ruangan yang sebelumnya tidak dapat dibuka oleh siapapun. Ketika itu, Lucas nampaknya telah kehilangan kesadarannya dan berusaha menyakiti Jesse. Namun, saat itu ia pun berakhir di sebuah ruangan bawah tanah dan menemukan rekaman yang menunjukkan Jonah melakukan sesuatu kepadanya dan Jesse seperti objek penelitian. Sementara itu, Nathan yang masih di perkampungan akhirnya bertemu dengan si wanita gila, di mana wanita tersebut nampak bersedih sambil memeluk seorang anak perempuan yang disinyalir merupakan anaknya sendiri yang telah tewas. Ketika itu, Nathan pun terpaksa mengurung wanita gila tersebut sesaat ia hampir saja diserang, dan ketika ia keluar, nampak beberapa orang yang memiliki kondisi yang sama tiba-tiba berada di sana dengan tingkah yang aneh. Di tempat lain, John dan Sharon yang berada di perjalanan pulang seketika terkejut tak kalah ketika sebuah pohon besar tiba-tiba jatuh yang membuat mereka terpaksa keluar dari mobil dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang memotong kayu menggunakan kapaknya. Ketika itu, John mencoba berinteraksi dengan orang-orang tersebut, namun sayangnya mereka malah mengejar John dan Sharon sambil mengangkat kapak mereka, berniat untuk menyerang. Beruntung ketika itu orang-orang tersebut berhenti sesaat mereka melihat dua mayat yang digantung di atas pohon. Setelah kembali ke rumah, John dan Sharon pun disambut oleh Lucas dengan senjatanya, di mana Lucas menunjukkan bukti rekaman tentang tindakan John terhadap mereka. Ketika itu, John nampaknya tidak dapat mengelak karena sebenarnya beberapa kali mengingat tentang kejadian-kejadian mengerikan yang ia lakukan sendiri.
Saat itu juga, John pun dipukul Lucas hingga pingsan dan berakhir kembali di lubang yang sama saat ia terbangun penuh dengan mayat. Lucas yang kembali lagi ke rumah setelah membuang John berniat pergi dari tempat itu bersama Sharon dan Jesse. Saat itu, kondisi kecemasan Lucas yang semakin parah membuatnya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga membuatnya menyerang Sharon dan Jesse. Beruntung saat itu, Lucas yang sedang mengejar Jesse memberikan kesempatan Sharon untuk mengambil senjata dan sontak membuat Lucas kabur. John yang masih terperangkap di lubang akhirnya dibantu kembali oleh Jesse, di mana setelah keluar, John pun memutuskan kembali ke gudang tempat bocah laki-laki sebelumnya. Ketika itu, nampak pintu yang sebelumnya tertutup telah terbuka, dan saat ia masuk tempat itu, telah kosong tanpa ada siapapun di sana. Saat berada di sana, John mulai mengecek tempat tersebut, dan saat ia menyentuh sebuah kotak, ia pun teringat sesuatu dan mencoba mencari tahu lebih jauh. Ketika itu, ia juga teringat soal peta yang diberikannya kepada seorang pria beserta jalurnya. Berniat untuk menandai jalur peta kembali, John pun harus pasrah bahwa ingatannya belum kembali dengan sempurna. Tidak menemukan apapun lagi di tempat itu, John pun malah bertemu dengan dua orang gila yang salah satunya wanita, di mana wanita tersebut berusaha menyerang John dan memakan kunci mobilnya. Namun, karena tidak punya pilihan lain, John pun membunuh wanita tersebut dan pergi dari tempat itu. Lalu ketika malamnya, ia pun akhirnya bertemu kembali dengan sang bocah laki-laki beserta wanita tua dan wanita muda yang menggila. Saat itu kita ketahui bahwa wanita tua tersebut pun mengetahui John dan hanya memberikan informasi bahwa John harus lari dan bersembunyi, lalu mereka pun pergi meninggalkan John. Melihat sebuah mobil yang menampak mengalami kecelakaan, John pun mendekat dan melihat sebuah kotak orange yang sama di gedung sebelumnya. Dan singkat cerita, ia pun mengingat semua ingatannya, dimulai menemukan peta, dan menemukan foto ia bersama Sharon. Tak lama dari itu, John pun dikejutkan dengan kemunculan Lucas yang kondisinya semakin parah, di mana saat itu John mengingat bahwa ternyata Lucas memang sakit dan berusaha disembuhkannya. John yang ternyata seorang dokter mengambil obat di dalam kotak orange dan berusaha menyuntikkannya kepada Lucas. Namun sayangnya tidak berhasil. Lucas pun malah menyerang John dan pada akhirnya ia pun harus tewas karena kepalanya terpaksa dihantam John menggunakan batu. Scene berpindah ke ingatan John, di mana ternyata John, Sharon, Michael, dan Nathan merupakan kelompok yang membantu orang-orang di daerah tersebut untuk mengatasi wabah yang membuat orang kehilangan ingatan dan menggila. Ingatan tersebut juga memperlihatkan saat John terpaksa membunuh seorang wanita yang tiba-tiba menyerangnya. Nathan yang kembali ke rumah bertemu dengan Sharon dan pada malam itu entah kenapa tiba-tiba banyak orang gila yang menyerang rumah sehingga membuat Nathan dan Sharon terpaksa menembak mati mereka. Lalu saat paginya yang merupakan tanggal 18, militer berada di sana dan mulai menembaki orang-orang gila tersebut. Nathan yang mengira kalau militer datang bermaksud untuk menyelamatkan mereka harus ikhlas dibunuh karena bukannya untuk menyelamatkan mereka, semua militer itu datang untuk menghabisi orang-orang di daerah tersebut. Ketika itu, John, Sharon, dan Jesse melihat dengan jelas saat militer membunuh Nathan yang setelahnya membuat Jesse kabur dan bersembunyi, diikuti juga oleh John dan Sharon, di mana saat kabur dari militer, tiba-tiba Sharon ditusuk dari belakang oleh seorang wanita gila yang pada awal cerita dirantai. Ketika itu, John pun menembak mati wanita tersebut, lalu membawa Sharon untuk bersembunyi dengan luka tusuk yang parah, di mana mereka berakhir di lubang tempat mayat-mayat berkumpul. Entah kenapa saat itu John kembali dengan sengaja menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya dan Sharon agar mereka lupa ingatan, dengan alasan bersembunyi dan berpura-pura mati.
Sharon yang tidak terselamatkan karena luka parahnya memberikan sebuah surat kepada John yang berisikan tentang tujuan mereka berada di sana. Namun saat itu belum sempat menyimpan kertas tersebut, John pun telah pingsan dan saat ia tersadar, ia telah melupakan semuanya, lalu kembali lagi diselamatkan oleh Jesse dan film pun berakhir. Oke sobat, di film ini menurut gua ceritanya sedikit membingungkan karena plot-plot lompat yang tidak berakar sehingga membuat penonton kebingungan, salah satunya tentang suntikan yang dapat membuat pemainnya lupa ingatan. Tidak dijelaskan pula kenapa mereka harus lupa ingatan, dan kalau alasannya hanya untuk berpura-pura mati, ya seharusnya tidak perlu sampai membuat lupa ingatan. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.